Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga YouTube. Dan hari ini saya berada di salah satu ikon bersejarah di Kota Bengkulu. Ya. Dan bagi teman-teman yang udah pernah ke sini, ya udah pasti tahu ya. Sekilas aja ya bahwa ini adalah eh, benteng yang dibangun pada masa kolonial Inggris di Kota Bengkulu. Jadi teman-teman pasti penasaran seperti apa wujud bentengnya. Dan yang paling penting adalah latar belakang sejarahnya. Ayo kita langsung masuk. Jadi sebelum masuk ke benteng, jadi para pengunjung ya, para wisatawan harus melewati jembatan. Dan sisi luar benteng ini di depannya itu kemudian digali parit yang cukup dalam ya. Lebarnya sekitar ada 4 atau 5 meter ya. Tingginya mungkin sampai 2 atau 3 meter. Dan di pintu masuk kita akan menemukan batu nisan yang dipajang di dekat pintu masuk ini. Silahkan dibaca sendiri ya, sob. Ya sob, setelah memasuki lapis pertama pintu masuk benteng, nah kita ketemu lagi dengan kuburan ya. Jadi ini adalah kuburan ya. Ada 3 ini, 1, 2, 3 salam-salam. Ini adalah kuburan ya. Kuburan dari siapa? Nah, ini ada informasinya di sebelah sana. Kuburan yang 3 tadi itu inilah nama-namanya ya. Kuburan pertama ada Charles Murray pada tanggal 7 Januari 1808 ya. Terus ada Thomas siapa ini? 23 Desember 1607. Robert Hamilton 15 Desember 1793. Jadi betul ya, benteng ini sudah ada sejak tahun atau sejak abad ke-17 atau ke-18 Masehi. Luar biasa. Ini bisa dilihat bagaimana wujud benteng yang ada di dalam. Ya, jadi setelah kita masuki pintu masuk tadi, kita akan melewati lagi pintu lapis kedua ya, dan punya jembatan juga ya. Inilah pintu masuk ya dalam benteng ya. Jadi sebelum masuk ke sini, jadi orang-orang harus melewati pintu yang ada di depan tadi ya. Ya sob, setelah diperhatikan ternyata paku-paku kotak ini itu bukan kayu ya. Tadi mbaknya itu bilang kayu, ternyata ini besi ya. Tuh, besi ini. Nih cat-catnya ini ngelupas, terus ini besinya kelihatan tuh. Ternyata besi ya, bukan kayu ini ya. Dan satu pintu terus dipaku dengan paku besi sebanyak ini nih ya. Setelah memasuki pintu tadi ya, kita akan bertemu dengan ruang jaga atau sel militer ya. Nah seperti inilah kira-kira penghuni benteng yang pakaiannya wah mentereng sekali ya, warna-warnanya. Di sini juga dipajang miniatur rumah tradisional Bengkulu. Oh, ternyata seperti ini sob ya. Bisa dibaca sob. Tuh. Seperti inilah bentuknya ya, rumah tradisional Bengkulu. Wah, bagus juga ini miniaturnya ya. Ini jam matahari ya. Peluru meriam ya. Ini bisa dibilang menjadi sebab utama kolonialisasi atau penjajahan yang terjadi di Nusantara, karena para penjajah mengejar sumber daya
bumi atau sumber daya alam yang ada di Nusantara. Contohnya seperti kekayaan rempah-rempah seperti ini. Nah, ada barak pegawai. Kita lihat seperti apa di dalam. Wah, ini ada slogan ya, perlawanan dari rakyat Bengkulu ya. Rakyat Bengkulu menolak tunduk. Luar biasa. Kalimat yang menarik ini ya. Oke, di negeri yang tanpa sejarah, masa depan masyarakatnya akan dikuasai oleh mereka yang menentukan isi ingatan serta yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lampau. Michael Starner. Ya sob, coba kita lihat dari dekat seperti apa wujud meriam asli ya. Nah, seperti ini dia meriam. Gedenya seperti apa? Ya seperti ini. Lubang, dan sebenarnya ini meriam termasuk meriam kecil ya, atau meriam sedang ya, dan ada yang bahkan lebih besar dari ini ya. Kita bisa lihat tekstur dan juga kekokohannya itu kelihatan ya, sangat kelihatan, luar biasa. Ini ketebalannya berapa, udah luar biasa ya. Panjangnya sekitar 2 meter ya, 2 meter lebih kayaknya. Dan ini adalah lubang untuk memasukkan bubuk mesiu. Di zaman dulu meriam-meriam itu ya manual, semuanya serba manual. So, coba akses menuju atas benteng itu luar biasa ya. Ada tangga dan juga ada akses jalur roda ya, ini jalur roda. Ya sob, ini adalah area pos penjagaan dan ini cukup luas areanya ya. Dan ditaruh satu meriam sebelah sana ya. Posisi atau tempat meriam ini ada semacam ini ya, apa, rel lingkar gitu ya. Memang untuk memudahkan pergerakan meriam ya di berbagai sudut ya. Misalkan kalau musuhnya ada di sana ya, meriamnya gampang diarahkan ke sana ya. Di luarnya ada parit dan paritnya cukup dalam. Paritnya dalam tuh. Ya sob, selain di sini ya, pos penjagaan juga ada di sebelah sana ya. Ada di sebelah sana dan punya meriam juga. Benar ya dugaan saya sob, di sebelah sini juga meriamnya dilengkapi dengan rel lingkar semacam ini ya, untuk memudahkan mengarahkan meriam kemana saja. Tapi sepertinya ini dicuri orang kayaknya dia. Di antara dua pos ini yang di belakang saya dan di depan ini ada semacam pelataran luas ini ya. Ini kemungkinan adalah tempat berkumpulnya para prajurit ya. Ya ini kemungkinan aja ya. Karena ini bentuknya ini mirip-mirip seperti lapangan ya, lapangan upacara atau lapangan apel gitu ya. Tempat untuk briefing dan juga koordinasi lah gitu. Ya sob, ternyata meriam di sebelah sini ternyata relnya ada, dan lagi-lagi satu bagiannya udah lepas ya, entah lepas atau dicuri ya, nggak tahu. Jadi memang di setiap pos penjagaan itu ada meriamnya, itu dilengkapi dengan rel lingkar seperti ini ya. Oke, mau tahu seperti apa ketebalan rel
lingkar meriam ini saya lihatkan ya. Ini sob, tuh tebal Pak. Ini besi ya, besi tebal sekitar berapa senti ini, bayangkan. Ini jari saya nih, jari saya. Bayangkan aja nih, satu bagian rel ini beratnya seperti apa, tebal ini. Oke, kita akan ke pos yang terakhir ya. Kita akan cek lagi apakah sama seperti di pos-pos lain, apakah punya meriam dengan rel lingkar ya. Ini luar biasa ya, benteng yang sebenarnya bentengnya ini tidak terlalu besar ya. Bentengnya tidak terlalu luas, tapi sistem pertahanannya luar biasa ya. Di setiap titik sudut pengawasan, sudut penjagaan itu dilengkapi dengan meriam. Nah ini kalau kita dari atas ya, suasana yang ada di bawah yang tadi ya, pelataran yang ada di bawah seperti ini ya. Kelihatan indah ya, indah. Ini bentengnya memang indah, tapi dibalik sejarahnya ini adalah sejarah yang kelam ya. Ya, kita di pos penjagaan terakhir, dan benar bahwa di sini pun juga punya rel lingkar meriam ya. Tapi sayangnya di bagian ini udah tidak ada sama sekali ya. Cuma bekasnya aja ya. Ini jelas ada relnya ya, karena seperti di tempat yang lain tadi ya, ini ada stand untuk meriam ya, tapi sayangnya sama sekali udah nggak ada ya. Sayang sekali udah nggak ada ya, sama sekali satu pun nggak ada ya. Kalau di sebelah sana tadi lengkap, yang di sebelah sana juga setengah lingkaran, udah setengah dari relnya udah dicuri, udah diambil ya, diambil lah, nggak tahu ya, diambil karena dicuri atau apa nggak tahu. Sebelah sana cuma satu bagian aja yang diambil, sedangkan bagian sini udah nggak ada sama sekali, kosong, cuma bekas aja, ini lingkaran. Sayang ya. Penasaran seperti apa bentuk benteng ini ya? Ini adalah foto dari atas ya, foto dari atas benteng, dan memang orang-orang bilang ini modelnya mirip seperti kura-kura. Nah, tempat kita tadi masuk di awal ini ada di sini nih ya. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah ini ada area yang pertama tadi ya, yang ada makam, 3 makam tadi ya. Terus kita masuk lagi ke pintu lapis kedua. Nah, inilah area benteng utama ya. Dan 4 titik penjagaan inilah yang tadi kita datangi ya. Di setiap sudut inilah masing-masing dilengkapi dengan meriam, dengan pengaturan sudut sasaran tadi. Jadi kalau dilihat dari atas, ini orang-orang pada bilang ini benteng kura-kura ya. Ini modelnya seperti kura-kura. Oke sob, sekian vlog hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.